Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Risyadi dengan NIM 2509116037 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan membuat sebuah konten video tentang supply chain management. Jadi, pernahkah kalian kebayang gimana perusahaan distribusi BBM sebesar PT Cindara Pertama Group ngatur operasional biar nggak keberat biar nggak berantakan dan nggak usah bingung lagi karena jawabannya sudah ada di layar kalian. Ah, bisa dilihat di sini. Di sini adalah website Odo, di mana di website ini kita membuat sebuah website yang bisa mengatur jalannya pendistribusian suatu perusahaan gitu. Sistem Odo yang udah dikonfigurasi khusus dengan domain PT Cindara Pratama Lines .odo.com ini memiliki tampilannya yang bagus banget dan user friendly. Di sini udah aktif modul website buat jualan online, modul sales, terus itu juga ada purchase buat pengadaan supplier, inventaris buat pantau tangki BBM secara real time sampai penagihan buat urusan duit. Biar nggak penasaran gimana modul-modul ini mengoptimasi supply chain-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke presentasinya yang sudah saya buat. Jadi langsung aja di sini adalah supply chain management dan profil perusahaan PT Cindara Pertama Group. Nah, PT Cindara Pertama Group itu apa sih? Itu adalah sebuah perusahaan yang sektor utamanya itu berfokus ke transportasi dan distribusi bahan bakar minyak melalui darat ataupun laut, di mana mitra strategisnya itu merupakan agen dan transportir resmi PT Pertamina dan berdiri pada tahun Februari 2007 dan berpusat di kota Balikpapan. Langsung di sini ada arsitektur sistemnya, di mana yang pertama itu adalah Odoo ERP berada di tengah sebagai pusat integrasi data. Dilanjut oleh e-commerce mengirim data order online ke modul sales. Dilanjut sales melakukan cek stok ke modul inventory. Lanjut modul purchase berkoordinasi dengan inventory saat ada barang masuk dari supplier. Yang keempat itu adalah inventory meneruskan data invoice ke bagian accounting dan reporting. Dan yang terakhir itu adalah accounting mengirim data laporan ke fungsi reporting. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini dari Odo, ini ada sales. Pokoknya mulainya itu dari e-commerce. E-commerce mengirim data order online ke modul sales. Dilanjut, sales melakukan cek stok modul di inventory. Selain itu juga modul purchase. Modul purchase itu berkoordinasi dengan inventory saat ada barang masuk dari supplier. Jadi purchase ini saat ada barang dari supplier itu akan langsung masuk ke sini dan itu akan dicek di inventory apakah stoknya ada atau tidak. Dan inventory menuliskan data invoice ke bagian accounting dan reporting. Ini diteruskan ke accounting dan reporting dan accounting mengirim data laporan ke fungsi reporting buat di pelaporan. Lanjut ke siklus bisnis retail. Di sini ada 7 tahapan alur bisnis. Siklus bisnis yang pertama itu ada analisis permintaan. Permintaan dari sebuah perusahaan lain itu bakal dianalisis, kemudian akan direncanakan kebutuhannya, menerima lalu umpan balik. Yang ketiga itu adalah pengadaan barang. Yang keempat adalah stok masuk gudang. Yang kelima itu adalah distribusi atau delivery. Dan yang keenam itu adalah penjualan. Dan setelah penjualan ini, itu akan laporan itu akan dievaluasi. Dan kalau misalnya laporan ini sudah dievaluasi, itu akan langsung masuk ke kembali ke rencana kebutuhan. Dan dia itu akan mengirim umpan balik ke tahap kedua ini. Dia itu akan dan tahap kedua ini juga menerima umpan balik sesuai dengan analisis permintaan dan tergantung juga evaluasi dari laporannya. Lanjut ke purchase atau proses. Ini ada 8 langkah proses pengadaan atau purchase. Yang pertama itu adalah stok minimum terdeteksi, kemudian membuat purchase request. Yang ketiga adalah minta penawaran dari supplier. Yang keempat itu adalah analisis harga atau lead time. Yang kelima approval pre-order. Yang keenam itu pre-order dikirim. Yang ketujuh barang diterima dan yang terakhir invoice dan bayar. Di mana para
konsumen yang meminta sebuah produk itu akan dimulai dari dicek dulu stoknya, apakah ada tidak. Kemudian itu akan langsung ngebuat penjualannya purchase request, langsung minta penawaran ke supplier, langsung dianalisis harganya, terus itu apakah di ACC pre-ordernya, kemudian pre-ordernya akan dikirim, dan barangnya akan diterima, dan terakhir invoice dan bayar. Lanjut, di sini adalah e-commerce proses atau proses penjualan via e-commerce. Di situ yang pertama adalah buka website, pilih produk bahan bakar atau pelumas. Yang ketiga adalah masukkan ke keranjang atau cart. Yang keempat check out. Kelima pembayaran valid. Yang keenam sales order berbentuk memicu operasional gudang. Yang ketujuh pick and pack atau penyiapan barang dari gudangnya. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah mengirim barangnya ke orang yang memesan melalui website. Lanjut, di sini adalah sales order process, di mana yang pertama itu adalah permintaan customer. Yang kedua itu adalah question dibuat atau surat penawarannya dibuat. Yang ketiga itu adalah disetujui oleh pelanggan. Yang keempat itu adalah sales order dibuat. Yang kelima stok dialokasikan. Terus itu yang keenam delivery atau serah terima barang. Yang ketujuh invoice atau penerbitan invoice. Dan yang ke-8 itu pembayaran. Oke, lanjut di sini terakhir sedikit saya tambahkan kesimpulan tentang implementasi Odoo ERP ini sukses mengubah manajemen rantai pasok pada PT Sindara Pratama Group menjadi serba otomatis, transparan, minim human error, SCM lancar, bisnis makin cuan. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.